kana alaikum raqiba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan dialah Allah As-Sari', yaitu yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah dengan takwa itu kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Surga jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fi abadah, mereka insya Allah kekal selamanya di dalam surga yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai orang-orang yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhirat adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini hendaklah kita senantiasa istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang begitulah Allah memerintahkan kita agar kita senantiasa istiqomah taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi hamba setan. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi hamba hawa nafsu. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi hamba dunia, dan kita juga tidak diperintahkan untuk menjadi hamba pangkat dan jabatan, melainkan Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi yang paling mulia dan tinggi di hadapan Allah itulah hamba Allah yang paling bertakwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kamu ialah hamba Allah yang paling bertakwa. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa berbekal dengan takwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan semua pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan tidak ada sebaik-baik bekal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada bekal takwa. Maka berbekallah kita dengan takwa itu wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khatib kita pada kesempatan kali ini yaitu belajar dari kisah Fir'aun yang binasa dan Bani Israel yang tertolak dari Palestina. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara penggambaran kisah-kisah umat terdahulu yang paling fenomenal adalah kisah tentang Fir'aun dan penolakannya atas dakwah Nabi Musa alaihissalam, di mana Fir'aun sebagai raja Mesir kuno dikenal memiliki pasak-pasak atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-autad. Ditafsirkan para ulama sebagai kiasan dari banyaknya pasukan Fir'aun dan banyaknya alat penyiksaan yang dimiliki oleh kekuasaannya. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad, yang artinya dan kaum Fir'aun
yang mempunyai pasak-pasak, tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Quran surah Al-Fajr surah ke-89 ayat ke-10 dan 12. Fir'aun dijuluki sebagai Al-Junud, yaitu yang memiliki tentara, yang bahkan pasukan tukang sihir. Kemudian Fir'aun juga memiliki bangunan megah simbol kekayaan duniawi yang didukung oleh Haman, yang hakikatnya merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahi ia berbagai potensi kenikmatan duniawi, namun hakikatnya menjadi bagian daripada hukuman dan ujian Allah Subhanahu wa taala, yang justru menjadikan semakin rendah dan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud balil ladzina kafaru fi tukzib wallahu min warabbihim muhid, yang artinya, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang yang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Quran surah Al-Buruj surah ke-17 sampai ke-20. Allah Subhanahu wa taala bahkan menggambarkan bahwa Fir'aun sebagai role model bagi pemimpin yang menyeru pada kesesatan dan penyimpangan dari akidah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsurun, yang artinya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka Allah, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-41, di mana Fir'aun adalah orang yang terperdaya dengan cinta pada kedudukan, kekuasaan, hingga ia lupa diri lalu memandang baik perbuatan jahatnya, sebagaimana Allah mengisahkan dalam Quran surah Al-Ghafir ayat ke-36 dan 37. Lantas apa kesudahan Fir'aun dan bala tentaranya? Allah menggambarkan sebagaimana dalam ayatnya. Allah berfirman, summa ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi fadzalamu biha fanjur kaifa kana akibatul mufsidin, yang artinya, kemudian kami mengutus Nabi Musa sesudah Rasul-Rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-A'raf ayat 103. Kisah Fir'aun yang binasa menjadi pelajaran bagi Bani Israel dan umat setelahnya dan umat sepanjang zaman, sebagaimana Allah mengatakan, wa isfaraqna bikumul bahra fa'anzainakum wa aqraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami telah membelah lautan untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun berikut pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran. Dari pelajaran tersebut bahkan dikuatkan dengan temuan jasad Fir'aun di kemudian hari, sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan tubuhmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran surah Yunus ayat 92. Oleh karena itu, bukankah kebinasaan orang-orang zalim ini sudah seharusnya menjadi cukup bagi kita menjadi pelajaran agar kita jangan condong kepada orang-orang zalim hingga menyebabkan kita disentuh api neraka, wal iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillah min awliya'i summa la tunsurun, yang artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan api neraka menyentuhmu,
sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran surah Hud ayat 113. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah Bani Israel. Allah limpahkan ragam kenikmatan atas mereka, dipimpin dan dibimbing para nabi dari masa ke masa, diberikan kenikmatan dunia, di antaranya manna dan salwa. Allah selamatkan mereka juga dari kepemimpinan yang zalim, yaitu Fir'aun pada masanya dan bala tentaranya, hingga Allah memberikan bagi mereka kesempatan menetap di bumi Palestina, bumi Al-Quds yang mulia, sebagaimana Allah mengatakan, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, yang artinya Nabi Musa berkata, hai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah menggambarkan bagaimana keadaan dari Bani Israel yang Allah perintahkan bagi mereka untuk memasuki Palestina. Allah berfirman, qalu ya Musa innalan nadkhuluha abadan madamu fiha fashab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, yang artinya mereka berkata Bani Israel, wahai Nabi Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya, yaitu bumi Palestina, selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran surah Al-Maidah ayat ke-22 dan ayat ke-24. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti Bani Israel yang Allah cela mereka, Allah murka kepada mereka, diakibatkan daripada pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, yang artinya berkata Nabi Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, selama itu pula mereka akan berputar-putar di gurun Sahara yang tandus, maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Quran surah Al-Maidah ayat 25 dan 26. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita mengambil hikmah dari kisah Bani Israel yang Allah murka kepada mereka. Mudah-mudahan itu semua cukup menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat tunduk patuh kepadanya. Jangan kita terlalu mencintai dunia lalu yang mengakibatkan kita menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang celaka, sebagaimana Allah mengutuk mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu menjadi orang-orang yang terhina, jadilah kamu menjadi kera-kera yang hina disebabkan mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat terbaik, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai umat Muhammad, wahai umat Islam, adalah umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh karena itu, marilah kita menjadi umat terbaik, bukan umat yang terhina sebagai Bani Israel, dengan dua syarat, yaitu bahwa kita ini akan senantiasa menjadi umat yang terbaik apabila kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka insya Allah dengan begitu kemuliaan itu akan senantiasa berada di tangan kaum muslimin, sebagaimana kemuliaan yang telah diperoleh generasi pendahulu kita, para khalifah, para khulafaur rasyidin, sehingga kita menjadi umat yang mulia, umat yang selamat dari dunia menuju negeri akhirat. Insya Allah kalau kita istiqomah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangannya, maka kemuliaan itu akan segera kembali dan kita peroleh insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian khutbah
khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.